Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggar Kaila Utami Fauzi dari Akuntansi A Universitas Yarsi 2019. Di sini saya akan menjelaskan asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. 2. Uji multikoneritas. Jika hubungan itu mendekati 1, artinya hubungan mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikoneritas, nilai korelasi harus kurang dari 0,80. Dapat juga dengan melihat nilai toleransi lebih dari sama dengan 0,10 atau nilai FIF-nya, variance inflation factor-nya kurang dari sama dengan 10. Maka tidak ada multikoneritas. Kriteria pengujian, jika nilai toleransi lebih dari 0,10 atau 10% dan nilai FIF-nya kurang dari 10, maka data tidak mengalami multikoneritas dan sebaliknya. Uji autokorelasi. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditentukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan periode sebelumnya T-1. Menurut Ghazali tahun 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson atau DW. Uji Lagrange Multiplier atau LM, uji statistik Q, box Peirce, dan L-Juk box, serta uji Rantes. 3. Uji korelasi Darwin-Watson. K itu banyaknya variabel bebas atau penjelas, tidak termasuk variabel terikat. N sama dengan banyaknya observasi atau sampel. DU sama dengan Darwin-Yaper. DL Darwin-Lower. DW Darwin-Watson. Uji autokorelasi lanjutan. Kriteria pendeteksi autokorelasi dengan Darwin-Watson. Di sini ada dua, ada autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Yang positif pertama ada DW kurang DL lebih kecil dari DL, terdapat autokorelasi positif. Yang kedua, DW lebih besar dari DU sama dengan tidak terdapat autokorelasi positif. Yang ketiga, DL lebih kecil dari DW lebih kecil dari DU, tidak dapat disimpulkan. Yang autokorelasi negatif pertama ada 4 minus DW lebih kecil dari DL, terdapat autokorelasi positif. Yang kedua, 4 minus DW atau lebih besar dari DU, tidak terdapat autokorelasi negatif. Yang ketiga, DL lebih kecil dari 4 minus DW lebih kecil dari DU, tidak dapat disimpulkan. Di sini kita akan menggunakan uji Darwin-Watson atau DW dan Rantes. Di sini kita langsung aja. Ini data yang sudah saya masukkan sebelumnya. Yang pertama kita akan melakukan uji normalitas. Di sini ada bank, ada 10 bank, keuntungan, aset, dan harga saham. Keuntungan ini sebagai variabel dependen, lalu aset dan harga saham termasuk sebagai variabel independen. Aset ini X1, harga saham ini X2. Kita akan menggunakan pengujiannya dengan histogram dan PP plot. Kita langsung saja untuk pengujiannya klik Analyze, klik Regression, klik Linear. Untuk keuntungan kita masukkan ke dependen dan aset serta harga saham kita masukkan ke independen. Lalu kita klik plot, stress ID-nya kita masukkan ke variabel Y. Dan zip rate-nya ini kita masukkan ke X. Lalu kita klik histogram dan normal probability plot-nya. Continue. Oke. Nah, ini dia hasil output-nya yang histogram dan normal PP plot-nya. Di diagram histogram ini, kita bisa lihat dari setiap batang ini mengenai garis, berarti ini berdistribusi normal. Lalu untuk P-plotnya ini juga berdistribusi normal karena garisnya lurus
dan lingkarannya ini yang ada di sekitarnya mendekati garis yang lurus ini. Kita balik lagi ke SPSS, kita akan melakukan uji normalitas menggunakan one sample KS. Pertama kita klik analyze, non-parametric, kita cari non-parametric, legasi dialog, one sample KS. Kita masukkan semuanya, keuntungan, aset, dan saham. Untuk tes distribusinya kita normal ya. Nah, ini untuk outputnya. Ini nilai N-nya ini sama semua ya, karena dari awal itu semuanya sama 10, 10, 10. Lalu kita cukup melihat dari nilai seek to tail-nya. Di bawah ini apabila nilai seek to tail-nya lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. Di sini nilainya semuanya di atas 0,5 ya, jadi semuanya berdistribusi normal. 0,31, 0,30, dan 0,106. Selain itu, kita juga menguji dengan data residual. Pertama-tama kita klik analyze, regression, linear. Untuk dependent dan independennya sama. Untuk plotsnya sama ya semuanya. Tapi histogram dan normal probability plotnya kita unchecklist. Lalu pada save, unstandard residualnya kita checklist. Oke. Nah, ini outputnya. Balik lagi kita ke SPSS. Di sini sudah ada res1-nya. Lanjut kita untuk pengujiannya, klik analyze, non-parametric test, legasi dialog, one sample KS. Sama ya. Yang ini kita keluarin dulu. Semuanya kita keluarin. Dan masukin unstandardnya. Oke. Nah, ini hasil output dari one sample KS. Ini hasil outputnya ya. Pada nilai seek to tail-nya itu kan ada 0,2000. Itu kan lebih besar daripada 0,05, jadi artinya berdistribusi normal. Lanjut kita pengujian multikoneritas ya. Pertama kita klik analyze, kita klik regression, linear, klik statistik, klik covariance matrix, dan collinearity diagnostic. Continue. Pada yang save ini, di residual unstandardnya ini kita klik unklik, continue. Oke. Nah, ini dia outputnya. Kita fokus ke tabel koefisien aja ya. Di collinearity statistik ini kita lihat tabel koefisien, nilainya itu sama dengan harga aset saham. Ini nilainya sama ya dengan aset saham. Nah, untuk toleransinya, collinearity toleransinya itu apabila lebih besar dari 0,10 dan untuk FIF-nya lebih kecil dari 10, maka data tidak mengalami multikoneritas dan sebaliknya. Nah, untuk pada data ini dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami multikoneritas. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian autokorelasi. Yang pertama itu uji Darwin-Watson. Pertama-tama kita klik analyze,
Kita klik regression. Kita linear. Masih sama ya. Lalu pada kolom statistik, checklist Darwin-Watson-nya. Pada residual, continue, oke. Hasil outputnya fokus pada tabel summary. Pada kolom Darwin-Watson-nya ini, nilainya itu sebesar 1,870. Kita buka PPT-nya. Darwin-Watson-nya kan 1,870 ya, sama K-nya ini 2, NU-nya ini 10. K2 ini dapat nilai dari independen, kan jumlahnya tadi ada 2 data ya. Untuk DU dan DL-nya ini sudah ditentukan dari Darwin-Watson. Cara mengetahuinya itu lihat tabel Darwin-Watson. Kita buka dulu. Nih kayak gini. Kan tadi ada itunya 2 dan 10 ya, ini kan 2 dan ini 10. Berarti hasilnya ini 0,6972 dan 1,6413. Seperti ini. Sama ya. DW-nya itu lebih besar dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Berarti 1,870 lebih besar dari 0,6972. Nah, untuk pengujian selanjutnya, kita akan melakukan uji run test. Kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog. Kita klik Run. Masukkan unstandardnya pada variabel, klik OK. Di sini sudah ada outputnya. Untuk cut point-nya itu median. Nah, ini hasil outputnya itu ada 10, total case-nya itu 10. Seek to tail-nya itu ada 1,00 yang mana lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya tidak terjadi autokorelasi antar residual. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.